Hai, Saya Anis Puspitasari. Saya Agas Muhammad. Saya Razaki. saya Ahmad Maulana Fan. Saya Apsari Ramadhani Putri Aji Pratama. Saya Vika Kami dari Kelompok Satu. Akan menjelaskan mengenai banjir bandang. Banjir bandang. Banjir bandang merupakan banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena air hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh. Sehingga banjir ini terjadi sangat cepat dan tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Karena air yang mengalir sudah tidak dapat lagi diserap oleh tanah, akibatnya sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang ini tergolong ke dalam banjir yang besar dan menyebabkan kerugian yang besar pula, seperti materi, kesehatan, dan juga lahan. Hal ini karena banjir bandang yang datang tiba-tiba dapat menyeret apa saja apabila arusnya kuat. Selain itu, semua benda yang dilewati oleh banjir tersebut akan dikelilingi air yang datang secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah karakteristik dari banjir bandang. Setiap banjir pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan banjir bandang ini. Banjir bandang setidaknya pasti memiliki 6 ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah datang dengan tiba-tiba. Banjir bandang terjadi karena air yang berada di suatu wilayah sudah mengalami kejenuhan, sehingga air yang datang dengan tiba-tiba dan langsung bersifat besar. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh hujan lebat yang turun tidak kunjung berhenti. Dalam hal ini, banjir bandang terjadi setelah hujan lebat turun dalam durasi waktu yang cukup lama. Biasanya, banjir bandang ini akan terjadi maksimal selama 6 jam. Ciri khas dari banjir bandang yang selanjutnya adalah terjadi dalam durasi waktu yang cukup singkat. Meskipun singkat, banjir bandang ini dapat juga menggenangi. Genangannya relatif tidak banyak, hanya sedikit genangan yang menempati daerah yang lebih rendah. Dan ini terjadi ketika banjir surut. Selanjutnya adalah mempunyai viskositas yang tinggi. Dan ciri yang kelima, tinggi genangan air di antara 3 hingga 6 meter. Selanjutnya, ciri khas yang menonjol dari banjir bandang adalah memuat banyak sekali material-material yang bisa dibawa oleh air banjir tersebut. Contohnya saja lumpur, kerikil, batu, hingga pepohonan. Itu karena arus banjir bandang yang kuat terkadang mampu mengangkut kayu-kayu pepohonan yang berserakan di tanah atau bahkan bisa mencabut pepohonan yang ukurannya lebih kecil. Dengan demikian, banjir bandang ini dianggap sebagai bencana yang menyebabkan banyak sekali kerugian material. Penyebab internal terjadinya banjir bandang. Yang pertama, hujan deras dalam waktu yang sangat lama. Dalam waktu musim hujan, jika hujan yang datang terus berdatangan dan tidak berhenti, maka volume air akan semakin besar dan menggenangi daerah yang dikenai hujan deras tersebut. Hal ini terjadi karena air sungai dan tidak mampu lagi menampung banyaknya volume air. Yang kedua, pendangkalan sungai. Hal ini termasuk penyebab adanya banjir karena terjadinya erosi di hulu sungai. Banjir membawa material erosi dan mengendapkannya di dasar sungai, sehingga sungai akan menjadi dangkal. Sungai yang dangkal tidak akan mampu menampung air dalam volume yang besar, sehingga akan meluap dan mengendangi daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga, kondisi topografis. Bencana banjir juga banyak dipengaruhi oleh kondisi topografis wilayah atau kemiringan lereng. Semakin curam suatu lereng, kecepatan aliran akan semakin cepat dan akan meningkatkan daya rusak saat terjadi banjir bandang. Kondisi topografis yang didominasi oleh kelerengan sangat curam juga akan berpengaruh terhadap terbentuknya bendung alami. Bendung alami terjadi karena adanya longsoran pada celah sempit di antara dua bukit yang menghambat aliran air, sehingga air tertahan sampai batas volume tertentu. Ketika bendung alami tidak kuat lagi menahan volume air yang ada, maka air akan dilepaskan dengan membawa material yang dilewatinya seperti tanah, pepohonan, dan bebatuan. Yang pertama, faktor sampah. Adanya sampah organik dan anorganik dapat mengganggu aliran sungai dan menyebabkan terbendungnya aliran sungai. Kedua, penggundulan hutan. Kemampuan pohon sendiri adalah mengikat air dan tanah, sedangkan penggundulan hutan mempunyai maksud penebangan pohon secara liar yang akan menyebabkan air tanah mengalir deras dan membawa serta material kayu dari hutan. Tanggul jebol. Tanggul yang jebol dapat menyebabkan banjir bandang.
dikarenakan tanggul memiliki fungsi untuk mengatur debit, volume, dan arus air. Ada 4 tanda datangnya banjir bandang. Yang pertama, saat hujan terjadi, aliran sungai menyurut karena terbendung material longsor di daerah hulu sungai atau di sepanjang aliran sungai. Kemudian, air mendadak naik dan mengalir dengan cepat. Kemudian yang kedua, air sungai berubah warna menjadi keruh karena bercampur dengan tanah atau lumpur. Yang ketiga, ada suara gemuruh dari arah aliran sungai. Itu pertanda air beserta lumpur, batu-batu, dan batang pohon sedang bergerak mengalir. Yang terakhir, ada awan hitam di arah hulu sungai. Itu artinya sedang terjadi hujan lebat di hulu sungai. Nah, itulah tanda-tanda kedatangan banjir bandang yang harus teman-teman waspadai. Terima kasih. Salah satu dampak yang paling besar dan paling terlihat dari adanya banjir bandang adalah rusaknya berbagai macam fasilitas umum dan juga sarana dan prasarana yang ada di sekitar masyarakat. Beberapa macam sarana dan prasarana yang mungkin dapat rusak karena terjadinya banjir bandang ini antara lain jalan umum, jembatan, gedung, perumahan, dan lain sebagainya, sehingga akan mengganggu ruang publik untuk kehidupan.